Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hasanah Nur, mahasiswi semester 4 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan membahas tentang Kitab Hadis Sahih Bukhari, karya Imam Bukhari. Pembahasan pertama yaitu biografi Imam Bukhari. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barziba al-Jufi al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, atau yang bisa kita kenal yaitu daerah Uzbekistan pada tahun sekitar 194 sampai 196 Hijriah, dan beliau wafat di daerah Samarkand, Bukhara. Beliau diberi gelar sebagai Habrul Islam wa Hafidh li Hadis Rasulullah. Gelar itu diberikan padanya karena beliau telah menulis kitab hadis sahih yang diberi nama Al-Jami' as-Sahih Al-Ma'ruf li Sahih Bukhari At-Tarikh dan Ad-Du'afa. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah, sedangkan lakopnya adalah Imamul Muhaddisin. Beliau berasal dari keturunan non-Ajamiyun atau non-Arab. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwasanya Barzibah merupakan bahasa Persia. Beliau lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara dan wafat pada tanggal 30 Ramadan 256 Hijriah pada usia 62 tahun. Ayahnya merupakan seorang ulama hadis dan ia mewarisi ketakwaan ayahnya. Ayah Imam Bukhari adalah Abul Hasan, kunyahnya Ismail. Beliau termasuk kibarnya muhaddisin. Beliau merupakan murid dan sahabat Imam Malik, akan tetapi tidak didapati satupun karya dari beliau. Ayahnya meriwayatkan hadis dan berguru kepada Hamad bin Zaid, Imam Malik dan Ismail pada Ahlul Irak. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil dan meninggalkan banyak harta yang cukup untuk hidup dengan baik dan terhormat. Menjelang wafat, ayahnya berkata, "Di dalam hartaku tidak terdapat uang yang haram atau syubhat sedikitpun." Dengan demikian, jelaslah bahwa Imam Bukhari hidup dalam lindungan keluarga yang berilmu, taat beragama, dan warok. Imam Bukhari dibina dan dididik oleh ibunya dengan tekun dan penuh perhatian. Sejak kecil, ia selalu mendapatkan lindungan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat yang mengatakan bahwa pada waktu kecil matanya tidak bisa melihat. Ibunya sangat sedih karenanya dan selalu berdoa untuk kesembuhannya. Lalu dia bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata, "Wahai ibu, Allah telah menyembuhkan penyakit mata anakmu karena doamu." Keesokan harinya sang ibu melihat mata anaknya sudah bercahaya. Maka duka hati ibu Imam Bukhari berhenti dengan hati yang kegembiraan. Imam Bukhari dikaruniai pemikiran yang sangat cerdas, pemikiran yang tajam dan hafalan yang kuat. Kecerdasannya sudah terlihat sejak usia kanak-kanak. Minatnya terhadap ilmu sudah terbentuk sejak kecil, sebab ia menjadikan ayahnya sebagai idola sekaligus guru pertama baginya. Allah menganugerahkan Imam Bukhari daya hafalan yang sangat kuat dan jiwa yang sangat cemerlang. Imam Bukhari juga memiliki kepribadian yang mempunyai sifat dan budi pekerti yang sangat baik, tekun dan teliti dalam menyeleksi dan menghafal hadis. Beliau juga sangat sopan dalam mengkritik perawi, namun ia meninggalkan hadis dari perawi yang ia ragukan. Terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai mazhab yang dianut oleh Imam Bukhari. Di antaranya yaitu, yang pertama ada Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Ia memasukkan Imam Bukhari ke dalam jajaran ulama fikih Syafi'i. Yang kedua ada Muhammad bin Muhammad Abu Al-Husain bin Abu Ya'la Al-Hambali dalam kitabnya Tabaqat Al-Hanabilah, memasukkan Imam Bukhari ke dalam jajaran ulama mazhab Hambali, dikarenakan Imam Bukhari pergi ke Baghdad hampir 8 kali, dan setiap itu pasti berguru kepada Ahmad bin Hambal. Yang ketiga ada beberapa penelitian dan ulama menyimpulkan bahwasannya Imam Bukhari berijtihad sendiri dan tidak terkait dengan salah satu dari 4 mazhab tersebut.
Imam Bukhari memulai perjalanan ilmiahnya pada tahun 210 Hijriah. Dalam memulai mencari ilmu, banyak ulama yang berpendapat, ada yang mengatakan pada saat usia 16 tahun, dan ada pula yang mengatakan pada usia 10 tahun, sebelum beliau keluar dari kampungnya untuk mencari ilmu. Tahun 210 Hijriah, Bukhari berangkat menuju ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji, disertai dengan ibu dan saudaranya Ahmad. Saudaranya yang lebih tua ini kemudian pulang kembali ke Bukhara bersama ibunya, sedangkan dia lebih memilih tinggal di Mekah sebagai tempat tinggalnya. Mekah merupakan salah satu pusat ilmu yang sangat penting di Hijaz. Sewaktu-waktu ia pergi ke Madinah, di kedua tanah suci itulah ia menulis sebagian karya-karyanya dan menyusun dasar-dasar kitab Al-Jami' As-Sahih dan pendahuluannya. Kemudian ia memulai studi perjalanan selama 16 tahun. Diceritakan bahwa ia pernah berkata, "Saya telah mengunjungi Syam, Mesir, dan Jazirah masing-masing 2 kali, ke Basrah 4 kali, menetap di Hijaz atau Mekah dan Madinah selama 6 tahun, dan tak dapat dihitung lagi berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadis." Imam Bukhari mendapat hadis tercatat kepada 1.000 orang guru. Dari 1.000 guru tersebut setidaknya beliau mengumpulkan 600.000 hadis. Dikatakan satu hadis apabila terdapat satu teks hadis yang periwayatannya berbeda-beda. Meriwayatkan hadis ialah meriwayatkan matan dan sanad secara lengkap. Imam Bukhari dari ke-600.000 hadis beliau memasukkan sekitar 7.562 hadis, diantaranya 4.000 hadis yang berulang-ulang. Perjalanan ilmiah, beliau menempuh jarak kurang lebih 20.000 km. Dimulai perjalanan dari negaranya Bukhara atau Uzbekistan, kemudian ia keluar dari negaranya ke Khorasan, Naisabur. Di tempat ini, beliau bertemu dengan salah satu ulama yang bernama Ishaq bin Raiha, yang kemudian dilanjut ke Kufah, Baghdad, ke tempat salah satu imam fikih besar, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Tak heran apabila salah satu keilmuannya memiliki jalur sanad kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi', Maulana Ibnu Umar, sampai kepada Rasulullah SAW. Secara tidak langsung, Imam Syafi'i adalah kakek gurunya Imam Bukhari. Setelah dari Baghdad, beliau melanjutkan perjalanan ke Basrah, Syam, Palestina, Mesir, dan Madinah. Kemudian setelahnya beliau ke Mekah dan menyelesaikan kitabnya. Imam Bukhari dalam penulisan kitabnya tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat. Bahkan dalam perjalanannya, beliau tidak mencantumkan sebuah hadis kecuali beliau sudah sholat 2 rakaat. Guru-guru Al-Bukhari pun terbagi menjadi beberapa tabaqat atau tingkatan. Yang pertama, tabaqat pertama, mereka memberitakan hadis, yakni berguru langsung dari para tabi'in, diantaranya yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, Makki bin Ibrahim, Ubaidillah bin Musa, Abu Nuaim, dan lain-lain. Tabaqat kedua, mereka yang hidup pada masa tabi'in, namun tidak pernah mendengar langsung dari tabi'in. Di antaranya yaitu Adam bin Abi Iyas, Sa'id bin Abi Maryam, Ayyub bin Sulaiman bin Bilal, dan lain-lain. Tabaqat ketiga atau tabaqat pertengahan, mereka yang tidak pernah bertemu tabi'in tetapi mengambil atau menimba ilmu daripada pembesar tabi'in, yaitu Ali bin Al-Madani, Ahmad bin Hanbal, Qutaibah bin Sa'id, dan lain-lain. Tabaqat keempat, mereka tidak bertemu tabi'in, namun mereka mendapatkan hadis dari tabi'at tabi'in. Tabaqat ini mirip dengan tabaqat ketiga, akan tetapi letak perbedaannya ialah tabaqat ketiga lebih dulu mendapatkan dan mendengarkan hadisnya. Di antaranya yaitu Abu Hatim Ar-Razi, Ahmad bin An-Nadhr, Muhammad bin Yahya, dan lain-lain. Tabaqat kelima, sekelompok orang yang hadisnya hanya dipakai untuk pertimbangan dalam menentukan usia para perawi hadis dan jalur periwayatan hadis. Di antaranya yaitu Abdullah bin Hamad al-Azmili, Abdullah bin Abi al-Ash al-Khawarzami, Husain bin Muhammad al-Qabani, dan lain-lain.
Imam Bukhari memiliki banyak sekali murid, di antaranya yaitu ada Muslim bin Hajjaj. Nama lengkapnya ialah Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Wardi bin Kawishas al-Kushairi an-Nasaiburi, atau biasa kita kenal sebagai Imam Muslim. Kemudian ada Abu Isa at-Tirmizi. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak as-Sulami, yang biasa kita kenal sebagai Imam at-Tirmizi. Kemudian ada An-Nasai. Nama lengkapnya ialah Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Dinar, yang biasa kita kenal sebagai Imam An-Nasai. Karya-karya Imam Bukhari. Terdapat banyak sekali hasil karya Imam Bukhari. Salah satunya yaitu ada Al-Jami' As-Sahih, yang biasa kita kenal dengan Kitab Sahih Bukhari. Kemudian ada Al-Adab Al-Mufrad. Dan yang terakhir ada At-Tarikh As-Shaghir. Kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari merupakan kitab koleksi hadis yang disusun oleh Imam Bukhari yang hidup antara 194 hingga 256 Hijriah. Kitab ini juga dikenal dengan Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang dimana penulisan kitab ini dilatar belakangi oleh wasiat dari gurunya untuk membuat sebuah kitab. Ibnu Salah menyebutkan bahwa terdapat sekitar 7.275 hadis dalam Sahih Al-Bukhari, termasuk hadis-hadis yang disebutkan secara berulang atau sekitar 4.000 hadis tanpa pengulangan. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa jumlah hadis dalam kitab Sahih tersebut adalah 2.602 yang sanadnya bersambung atau mausul, sedangkan hadis yang sanadnya tidak tersambung sekitar 159 hadis. Sistematika penulisan Sahih Bukhari. Kitab hadis karya Imam Bukhari disusun dengan memakai sistematika model kitab Sahih dan Sunan, yaitu dengan membagi menjadi beberapa judul tertentu dengan istilah kitab berjumlah 97 kitab. Istilah kitab dibagi menjadi beberapa subjudul dengan istilah bab berjumlah 4.550 bab. Dimulai dengan bab wudu, al-wahyu, kemudian disusul kitab al-iman, kitab al-ilm, kitab al-wudlu, dan seterusnya dengan jumlah hadis secara keseluruhan 7.275 buah hadis, termasuk yang terulang atau sebanyak 4.000 buah hadis tanpa pengulangan. Salah satu cara Imam Bukhari dalam penulisannya, beliau mencantumkan ayat Al-Quran yang sesuai dengan bab atau pembahasan yang sedang beliau kaji, yang kemudian selanjutnya dicantumkan hadis yang terkait. Kemudian ini ada kitab Sahih Bukhari, cover beserta isi dalamnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kitab Sahih Imam Bukhari. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.